Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, kita lanjutkan pelajaran kitab Penawar Bagi Hati. Mohon yang sudah berisi kitabnya tolong dibawa. Membawa aja pahala, sudah berisi kitab dapat pahala. Jangan ditinggal di rumah. Pada halaman 21, kalau pasalnya pasal yang kelima pada menyatakan faraj. Sambil diikuti tulisannya bagaimana kita belajar membaca Arab Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan faraj. Maaf, faraj itu artinya khusus yang ada pada laki-laki dan khusus yang ada pada perempuan. Pahamnya pian sudah. Tapi ternyata apa manfaatnya? Apa kegunaannya? Karena kegunaan yang bangsa akhirat, ternyata manfaat untuk akhirat yaitu mengadakan anak dengan dia. Jadi utama diciptakan itu adalah untuk melahirkan roh-roh yang berada di alam arwah ke alam dunia dalam kurungan jasad, zuriat anak cucu Adam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahin
bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kamu, berkawinlah kamu, niscaya kamu mendapatkan anak-anak. Maka bahwasanya aku bermegah-megah dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat. Jadi maaf, kalau bahasa mudahnya, kita bahasa hari ini, Allah menciptakan laki-laki lengkap sebagai seorang laki-laki dengan segala perabotannya. Allah menciptakan perempuan lengkap sebagai seorang perempuan dengan segala macam perabotan yang ada pada diri perempuan itu, yang memang nalurinya laki-laki itu memerlukan perempuan. Begitu pula perempuan memerlukan laki-laki untuk menyalurkan syahwatnya. Allah sudah menciptakan itu semua, maka bisa disalurkan itu syahwat laki-laki dan perempuan tadi dengan yang dihalalkan oleh Allah. Apa itu? Nikah. An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnah dari kenabian, syiar para waliat. Siapa yang tidak membenci nikah, artinya ia berhubungan itu tidak lewat nikah. Dia berhubungan laki-laki dan perempuan tidak melalui pernikahan, tapi melalui sekehendaknya, rasanya pergaulan bebas atau membeli apa saja yang tidak lewat pernikahan yang sah menurut hukum agama Allah. Berarti dia tidak mau nikah, dia maunya bebas-bebas saja. Maka itu bukan umatku, punya Rasulullah. Betapa besarnya pahala orang yang menikah. Salat sunat 2 rakaat orang yang menikah itu lebih afdal daripada orang yang sendirian 70 rakaat. Ketika seseorang berhubungan menyalurkan hasratnya, menurut bahasanya bahasa halus saja, laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, maka Allah memberikan pahala sebanyak bilangan alam semesta ini. Tapi ketika seseorang itu berbuat hubungan yang terlarang, tidak menikah, maka dosanya pun sebesar alam ini. Sama. Menikah itu baik menikah. Ketika mereka itu mandi, suami istri mandi janabah, berguguran dosanya sebanyak guguran air yang pada batang tubuhnya. Dan Allah membanggakan mereka kepada para malaikat. Lihat tuh hamba-hambaku yang telah melaksanakan perintahku, mereka takut dengan aku, dan mereka mandi memenuhi aku, mereka menyucikan dirinya, maka dosanya aku ampuni. Ketika merangkul tangan istrinya seperti itu saja, berguguran dosa-dosanya. Suami mencium istrinya, tapi jangan ditangkap orang banyak. Itu menghapuskan dosa-dosa. Sang istri berhias khusus untuk suaminya di kamarnya, rapi, wangi, indah. Itu pahalanya luar biasa.
Allahu Akbar. Begitu pula seorang suami yang merapikan dirinya, wangi, mandi, bersih untuk menyenangkan istrinya, pahalanya luar biasa. Jadi apapun yang dilakukan oleh suami istri, sebebas-bebasnya, tapi ada aturan. Kan diharamkan, maaf, walaupun bebas, tapi ada hal-hal yang diharamkan. Ketika istrinya sedang datang tamu, tidak boleh berhubungan lewat itu. Tapi yang dilahirkan apa? Pahamnya sudah. Satu. Yang kedua, diharamkan berhubungan lewat yang bagian tubuh belakang. Kali pejabatnya itu ya, haram. Walaupun suami istri diharamkan itu. Kadang-kadang kalau orang barat kan semaunya aja, mau begitu mau begitu lain, yang diumpati. Kadang-kadang nih media massa, televisi, nggak melihat macam-macam, anak mau umpati juga, hati-hati. Ada aturan-aturan yang diharamkan itu seperti itu. Kita mengikuti ajaran sunnah saja, yang sesuai dengan aturan saja, sesuai dengan kodratnya saja. Maka itu dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda ayat-ayat Allah, di antara tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan. Untuk apa? Saling bersenang-senang, sakinah. Litaskunu ilaiha mawaddatan wa rahmah. Sakinah, mawaddah, wa rahmah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi untuk apa Allah ciptakan kita semua laki perempuan untuk menikah yang halal. Dan perlu diketahui para jamaah, istri-istrimu itu adalah ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada dua, ada dalam Al-Quran, ada dalam alam semesta. Ayat-ayat Allah. Karena dia ayat-ayat Allah, maka sayangi, muliakan, hormati, perlakukan dengan baik. Tugas sebagai seorang suami diayomi baik-baik istrinya, diayomi, dituntun, dibimbing. Karena dia ayat-ayat Allah. Kau sakiti istrimu, kau hina istrimu, bahkan kau zalimi istrimu, kau pukul istrimu, maka berarti kau meremehkan, menghina ayat-ayat Allah. Katulahan ini jatuh. Maka karena ini kalau kita lagi bujur, laki kayak apa mah? Maka ini wajib taat lawan laki sak hendaknya. Oh, itu zalim namanya. Kecuali perjanjian aturannya ini. Sebaliknya, Bu, suami-suamimu adalah ayat-ayat Allah. Kata suami-suamimu ayat-ayat Allah, maka hormati suamimu, muliakan suamimu, patuhi suamimu selama mengajak kepada jalan Allah. Kau hina suamimu, kau zalimi suamimu, kau sakiti hati suamimu, maka menyakiti ayat-ayat Allah. Sakinah, apa sakinah? Tenang. Jadi laki-laki sebagai pelindung, pengayom, pembimbing, pengarah, kata-kata yang lembut, kata-kata yang ramah, sehingga membuat istrinya nyaman, damai dengan suaminya, terayomi, terjaga, itu sakinah namanya.
Sang suami dari keluar kerja capek pulang merasa nyaman, aman, damai. Istri dengan tutur kata yang lemah lembut, mengayomi, mengurus suami, sakinah namanya. Nah, sakinah ini tidak akan didapat melainkan dengan suami istri yang taat ibadah kepada Allah. Kalau kita mengatakan harta, kekayaan bisa habis, kabungasan bisa hilang, menungas atau mata, muntuha, pimpungas, gagah ganteng sebentar aja, bantu api gagah sudah lihat, letoy dari nonton, ada apa lagi? Jadi sakinah itu dengan ketakwaan kepada Allah. Dengan apa? Ajak suami istri, tujuan berkeluarga untuk membina rumah tangga dalam ketaatan kepada Allah. Makanya Nabi, zayyinu buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumahmu itu dengan salat, baca Quran. Rumah tangga yang sakinah yang di dalamnya suami istri salat. Tengah malam bangun tahajud, membaca ayat-ayat Allah dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Kalau istri keliru, suami nutur, sayang, jangan keluar rumah. Kalau kau terbuka auratmu haram, sayang. Atau suami keliru, tegur dengan lemah lembut. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu itu adalah pakaianmu dan engkau pakaiannya. Melarang pakaian, pakaian. Arti pakaian itu makanya kalau ada aib istri, Pak, jangan dibeberkan. Kalau ada kekurangan istri, jangan dikesahakan orang tua. Kalaupun ada kekurangan padahi, kenapa dia pindah liuk, biarnya kan pindah amunnya, pindah kalau dulu rumah, Pak, bini foto, ada senator awak, ada maksud siman 3 hari kesemandian awak bobo, busuk gigi kada. Baju dasar 3 hari kada bertapas, kada beliau. Itu jangan dikesahakan, itu aib. Maunya istrinya ditegur, deh mandi, barase, ini kayak apa? Pakai apa kamu? Umpama sama ini pindah-pindah duit, baik kenapa? Itu lagi ya Allah. Sapi gua kan simpan dia. Maka waktu pulang di anunya nih. Oh, macam ada boleh buka-buka aib suami. Ini cukup hanya berdua saja. Atau kenikmatan suami istri jangan dikesahkan ke orang. Mereka bini kutus sekalinya ini. Nauzubillah, haram. Jadi nggak boleh membuka hubungan rumah tangga suami istri yang spesial itu kepada orang lain. Kalau ada kelebihan nikmati sendiri, kalau ada kekurangan perbaiki bersama, jangan dibeberkan kepada orang lain. Sakinah, mawaddah itu ya tadi Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan, laki-laki cenderung dengan perempuan, perempuan cenderung dengan laki-laki. Nah, ini ibadah. Jadi kan wangi-wangi bu untuk suami, bagus. Bila perlu kalau di luar ke arat-aratan, tertutup rapi. Di kamar jangan. Baju dinas saja yang pakai. Baju dinas dulu serapian semua pakai apa? Pahala untuk suami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Indahnya Islam mengatur sakinah, mawaddah, warahmah. Warahmah itu timbul kasih sayang. Ini sudah tuha-tuhaan. Mungkin untuk biologis gak ada lagi, tapi saling berjalan berukun, pakai kesahan. Jadi berjalan berindah ke majlis taklim. Karena lagi itu praktis lah. Timbul kasih sayangnya. Yang diharapkan nanti sakinah, mawaddah, warahmah sampai ke surganya Allah. Hum wa azwajuhum fil zilalin 'alal 'araiki muttaqi'un. Lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un. Mereka bersama istri-istri mereka, anak-anak mereka bergandengan tangan masuk ke dalam surga dalam naungan Allah, dapat buah-buahan, dapat penghargaan, salam dari Allah. Salamun qaulan mir rabbir rahim.
Maka itu dalam tafsir Qurtubi dijelaskan, ketika kita membaca salamun qaulan mir rabbir rahim, maka rasakan oleh kita serasa kita waktu itu berada di dalam surga bersama istri, bersama suami, bersama abah mama, bersama keluarga, bersama anak cucu juga kita rasakan. Lalu rasakan Allah lah yang mengucap salam kepada kita, penghuni surga. Salam qaulan mir rabbir rahim. Salam qaulan mir rabbir rahim. Dan niatkan kalaupun berhubungan, minta kepada Allah dzurriyyat yang soleh dan soleh. Berwudu dulu, rapi-rapi dulu, bersih, berdoa dulu, sembahyang sunat dulu bila perlu. Nah, baru adakan hubungan suami istri yang diridai oleh Allah. Baca doa dulu, baca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan doa-doa yang lainnya kita baca baru. Subhanallah, pekerjaan itu jadi ibadah. Nikah, karena ujar Rasulullah, bila perlu banyaknya anak, Nabi menyuruh memperbanyak anak, bukan sedikit anak. Hadis Nabi, tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Karena bangga dengan kalian semua yang banyak anaknya banyak. Aku bangga dengan umatku yang banyak. Nih, anak si ini orang soleh, anak ini orang ahli ibadah, anak ini hafiz Al-Quran, anak ini ahli hadis. Mencetak anak-anak yang soleh dan solehah, yang membanggakan Rasulullah. Hari kiamat Nabi berbangga, nih umatku banyak. Banyak. Jadi sebanyak umat Rasulullah, aku bangga ya Nabi. Jadi jangan sedikit isi anak. Kalau harus ekor tambah dua tambah tiga tambah empat, berapanya? Kata Rasulnya Bu, Allah ada yang menjamin. Jangan takutan gara-gara beranak antar rezeki. Di mana yakinnya Allah Ta'ala. Cuma jangan asal mengolah anak saja karena dididik pula berbahaya pula. Nanti hari kiamat ayah ibunya tertulis menjadi penghuni surga. Tiba-tiba si anak menuntut, ya Allah, ini kada adil. Abah ulun, mama ulun orang soleh, orang ahli ibadah, senang ke majlis taklim, senang ke majlis ilmu, tapi ulun ya Allah kada diurusi sini, disuruh mengaji kada, belajar kada, di pondok pesantren kada juga, dikirim ke guru kada juga, sahijanya ulun sembahyang kada disuruh. Kalau sembahyang kada ditagur, sahijanya buing tengah malam kada dihirami. Ulun bebas sebagai orang siak kurih. Ya sini. Anak menuntut. Jadi ya Allah tarik abah mamamu bersama masuk neraka. Alhamdulillah. Ini bahaya. Jadi tolong kalau bisi anak. Tapi kita kawai gue. Anak kayak 2, 3, ekor kami apa boleh buat? Itu sudah tulisan Allah. Jangan kau seekor aja, anda kau 2 aja. Tapi usahakan kalau kau banyak anak, nyatakanlah. Dari anak ada banyak, pak cucu barang banyak. Usahakan. Kalau ada program ini aja ada. Itu tuh urusan Tuhannya. Kalau kau, insya Allah rezekinya ada aja. Tapi niatkan dalam pendidikan. Nah, ini. Jadi itu diantaranya manfaat Allah ciptakan paros tadi, baik laki-laki perempuan jadi ibadah. Jadi membanggakan Rasul. Jadi ingatkan biar berhubungan mudahan dapat dilihat yang soleh-solehah, membanggakan Rasulullah. Mudahan anak jadi anak soleh. Nah, mulai itu sudah diniatkan. Berdoa sudah, mulai menanam bibit berdoa sudah.
minta sudah, terjadilah pembuahan, udah mulai mual-mual, ngidem. Maka banyak dibaca Quran, banyak dibaca salawat, bawa ke majlis taklim, ini sudah ada kehidupan. Keluar anak tadi diazamkan, dikamatkan, didengarkan ayat-ayat Allah, dibimbing untuk jadi kebanggaan Rasulullah. Dari anak dia jadi orang ulama-ulama, wali-wali, kekasih Allah. Ini maksudnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salasin." Kalau anak Adam itu sudah meninggal, kita ini meninggalkan dunia, kalau mati kada, meninggalkan dunia, pindah. Istilah mati bahasa umum aja, sebenarnya adalah berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Dari alam arwah roh kita masuk ke alam kandungan ibu, berkurung dalam kurungan jasad. Keluar ke alam dunia dalam kurungan jasad. Dari alam dunia pindah ke alam barzah. Dari alam barzah pindah ke alam akhirat. Dari alam akhirat ada dua tempat, surga atau neraka. Pindah tempat. Nah, bila udah kita meninggal, putus amal. Artinya kata Allah amal lagi, habis sudah. Hanya amal yang waktu kita gawi, waktu di alam dunia itu nanti apanya kita gawi dalam salawat, pikir, bahkan meninggal, habis. Tidak ada lagi tambahan amal, tidak ada lagi. Stop. Itu yang dinilai oleh Allah. Nah, illa min salasin, kecuali ada 3 perkara. Walaupun orang itu sudah di dalam kubur, tidak dia beramal lagi, tapi amalnya mengalir terus, bertambah terus, kayak orang beramal terus, terus dapat pahala terus, bertambah, tambahan pahala. Nah, mana? Sadaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariyah. Yang ada rezeki berkelebihan, nukar semen, nukar pasir. Ada orang kepentingan membangun masjid, biar ikut bantu semampu pian. Ada orang bangun pesantren, pian bantu semampu pian. Ada kita membangun majlis taklim di Jawa bawah. Insyaallah ini kita sudah tutup ya, pondokku sudah tinggal menata aja lagi. Alhamdulillah berpakat. Karena kira-kira namun ada musim penghujan, karena suatu saat sekali-sekali aku deh kalau kita kesana refreshing kita sambil sekali kita kesana. Tapi itu sempurna apa? Karena masih disempurnakan lagi. Kalau sekali kita pengajian di sana, dan itu memang disiapkan untuk kami akan mulai asrama-asrama, kamar-kamar tempat tidur yang nyaman, toilet yang bagus. Untuk siapa? Kalau di Al-Madaniyah untuk kanak-kanak dan remaja, Nurul Mustafa anak-anak dan remaja. Di situ pesantren khusus orang tua. Namanya pesantren lansia, pesantren lanjut usia. Tapi yang mondok di sana kan kadang anak-anak 2-3 tahun nggak ada. Mungkin diatur waktunya bisa sebulan kah, atau setengah bulan saja kah, atau seminggu saja kah, kadang seminggu. Nah, makan disiapkan. Itu ada bayaran tuh ada. Dijamin, makan minum dijamin, semuanya dijamin. Tapi orang hendak nyumbang pada apa? Misalnya aku makan minum, aku nyumbang baras, sudah begini. Nah, apa yang kita kaji di sana? Kita belajar fikih. Kan semingguan. Karena guru-guru tidak terangkan, anak guru-guru belajar fikih, mulai istinja, mulai taharah, mulai cara berwudu, cara sembahyang dengan jujur, wiritannya. Karena fikih, tauhid, tasawuf kita pelajari, baca Quran, wiritan, amaliyah, 24 jam. Tahajudnya kayak apa?
dohanya apa semingguan kok. Itu digodok, zikir, tarikat Naksabandia Waisi, tarikat Qadariyah apa, untuk seminggu umpamanya, boleh biar ke rumah tinggal mengamalkannya lagi sampai menunggu dijemput oleh Allah. Enak bagi giran pulang mungkin dari sebulan kali waktu penggantian 50.000 kah dulu latihan 55 minggu atau 100 kah dulu gantian pulang enak tuntung masuk lagi ya, kira-kira cocoknya lah ya dan nanti insya Allah kita makanya masih membina lagi persiapan kita bulik banyak yang kita pada tahu. Jadi kalau di sana kan Pak ini pengajian kita paling sejam namanya, anggaplah 40 menit aja, siapa dapat temennya. Tapi saya tidak aja langsung turun ke kemana-mana aja, tunggu aja mau wanita suruh. Ini lagi bujuk-bujuk kalau suruh. Bukan dua kan ada guru-guru nanti karena bisa juga mengawali guru Muhammad karena guru-guru kita yang lain. Nah, kita bisa aja. Nah, pelajari fikihnya, tauhidnya, apa segala. Kita banyak kurangnya nih. Nah, cocok lah Bu. Nah, itu rencananya. Nah, jadi sedekah jariyah. Jadi biar ada dana, ada rezeki. Nah, aku amas sakomnya. Amin. Nah, aku amas segera. Aku subhanallah sedang bawa. Ini pacar menggodok masa depan orang-orang tua kita. Nah, pengajian apa segalanya. Dan itu tidak mustahil Pak Ibu. Dan dari jauh berdatangan sudah. Dari Balikpapan, dari mana-mana hendak berdatangan. Mengaji tauhid, fikih, tasawuf, 3 itu semingguan sedang pastor itu 1,5 bulan nyaman dari pian sekali lepas sekali sebulan terambil di sana kan kita ada siap wadah pengunjungnya kita kan pengunjungan kan bila berpasak pergantian masak segala katuyung banyak seperti dari katuyung banyak Lombok, ada kata nama Lombok, kita apa segala Allah Akbar, menikmati. Jadi HP itu ada waktunya. Jadi kan ada waktu belajar, waktu HP, anak HP bagaimana? Ada waktunya sejam diberi waktu HP, besok ada jam lagi belajar amalia. Nah jadi itu yang kita bangun di jalur bawah itu, namanya pondok pesantren Tariqatul Jannah. Nah, jariyah kita itu kita sumbangkan, mengalir terus pahalanya. Kita udah meninggal. Pondok Nurul Mustafa jalan, Al-Madaniyah jalan, pondok-pondok yang lain jalan, terus mengalir terus pahala ini. Keluarga kita, Buya Haji Bahruni, Buya Haji Murni, Buya Haji Nurhin, dan buya-buya kita lain yang sempat membantu nih lah. Nah ini lah, yang sudah meninggal, Buya Haji Anwar dan yang lain-lainnya, Bu Asko, yang sempat membantu nih. Sidin kan ada lagi sudah. Selama kakak anak mengajian, belajar, majelis, jalan terus pahalanya, jalan terus. Jadi sedekah jariyah itu ada mesti harus menunggu sugih. Seberapa ada pertama. Walau sakarung semen, walau seapanya, niatkan. Itu kita menyumbang, bukan dasar orang, dasar tabungan kita di ma'indakum yang wa ma'indallahi baq. Nah di tanganmu hilang, di tangan Allah kekal. Jadi pertama sedekah jariyah. Yang kedua wa ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya bermanfaat untuk orang. Allah beri dia kemampuan jadi bisa guru mengaji, pian pelajari orang mengaji. Allah kemampuan pian bisa membaca kitab, pian pelajari orang membaca kitab semua pelajar. Ahli fikih pelajari fikih, tauhid pelajari tauhid. Bahkan bukan itu saja, pian ada kemampuan kerajinan tangan, maulah karepek udin. Ini terkenalnya di Jawa, ini karepek udin ya. Lalu orang tadi bisa kan belajar dalam olah karepek, kalau dia berjualan karepek tadi pahala atau ilmu manfaat. Bisa pertukangan belajar bertukar ilmu manfaat. Maulah kita ibadah namanya di kata belajar orang, lalu orang bisa ilmu manfaat. Jadi ilmu itu kan ilmu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat.
neraka. Diajarkan, disumbangkan. Wa waladin sholihin yad'u lahu, dan kemudian anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi niat pian punya anak itu agar anak-anak pian ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang terus kita meninggal, inya sholat, inya beramal, inya beribadah, inya berzikir, maka kebaikan anak kami terus mengalir. Apa yang digawi anak dalam kebaikan? Ini aset. Ini tanaman pian aset yang berharga anak. Anak pian soleh, solehah. Ya, datang ke majelis taklim menuntut ilmu. Pian otomatis dapat pahala anak menuntut ilmu. Anak pian berzikir, otomatis dapat pahala berzikir pian. Anak pian salat 5 waktu, pian dapat pahalanya. Segala macam kebaikan yang digawi oleh anak di dunia ini terus mengalir pahalanya untuk orang tuanya, karena anak tidak ada asbabnya lewat orang tua dan orang yang mendidiknya. Maka itu sering ulun kalau umroh. Kenapa program umroh kita itu 7 kali mengambil nikah? Kebanyakan orang paling 2-3 kali. Memang kita barangkali lebih banyak. Kenapa? Karena selain umrah untuk pribadi, ulun mengajak, ayo jamaah, siapa abahnya meninggal, mana kumpul. Jadi kita niatkan kita mengumrahkan abah pian, sebut namanya. Kan sekali umrah seekor meninggal. Nawaitul umrata an Abdullah bin Muhammad wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata an Salhah Salehah binti Abdullah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Maka abah kita umrahkan, dapat pahala umrah abah tadi. Kita nang umrahkan tadi hilang pahala, dapat pahala umrah juga, bahkan 2 kali lipat pahala bakti lawan kuitan. Besok siapa lagi diumrahkan, besok siapa lagi diumrahkan, sampai 7 kali, bahkan sampai hari. Nah, jadi kalau empat kami ada kok santai, ada kok mall ya. Saban hari ambil nikah, menikmati tawa, menikmati syai, menikmati bermesraan dengan Allah, baru ke Madinah. Dan dibimbing juga mengqada sholat 5 waktu. Dan ini diantaranya hanya ibadah umrah. Dan insya Allah bulan Sya'ban umrah lagi. Bulan Sya'ban 10 Sya'ban 10 Februari insya Allah. Ada yang 13 hari programnya, ada yang 40 18 hari. Niatkan barang dulu. Nah, niat. Dan ini memang di mana-mana rakyat umrah. Ini. Yang penting umrah tujuannya bukan perjalanan beribadah, baparah hati lawan Allah Ta'ala, menghapuskan dosa-dosa. Boleh umrah lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini anak soleh. Abah meninggal diumrahkan, bila perlu dihajikan kembali badal haji nah. Terus mengalir pahalanya. Maka itu Bapak Ibu yang mulia, niatakan di hati ini biar berataan, ya Allah, segala amal ibadah nang ulun gawi, baik nang wajib maupun nang sunnah, nang apa aja kebaikan, ulun niatkan pahalanya untuk Abah nama ulun. Nah, ya. Hilangkah pahala? Oh, ada. Bila dalam sujud, terutama sujud terakhir dengan kasat doa, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihi, baca rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di luar salat Fatihah, qul huwallah. Walaupun kata kubur abah nanti pahalanya abah ulun qul huwallah, Al-Ikhlas. Sampai
Ini sedekah itu abah mama nyampai. Tapi segala apapun kebaikan ya Allah, ulun untuk ilmu apa halnya menghadiahkan lawan mama ulun, lawan abah ulun. Jadi bakti lawan kuitat itu bukan hanya waktu hidup wajib bakti, justru imbah si meninggal lebih bakti lagi. Karena abah mama kita yang ada di kubur saat ini kayak orang dalam penjara, tak kurung, menunggu kiriman orang yang di luar penjara dan di dalam dunia. Pian kirim papeh, sampai sama pian dikirimin makanan, minuman, kasur, AC, TV. Ada di penjara kayak di rumah ya. Itu juga amsalnya abah mama dikubur. Tapi kalau anak ini anak yang salah, anak yang maksiat, maka abah mama umpat gelap kuburnya, sakit hati abah mama di kuburnya, menangis abah mama kado hitam, nih gawin anakmu di dunia, nih gawin anakmu di dunia. Allahu Akbar. Cuman kalau kita sudah berikhtiar dengan maksimal, mendidik anak sudah dengan cara apa sudah, masih lagi bilang gitu, ada salah kita lagi seperti Nabi Nuh pada anaknya Kan'an. Yona, irkam mana naik ini kapal apa? Kada bahaya, kada. Menangis Nabi Nuh, anaknya tinggalan di Allah, itu lain anaknya. Itu bukan ahlimu, bukan. Tapi kita sudah usaha ikhtiar, kalau kada ikhtiar, sekali di tagor sebayang anak kada mau kampe, anak subuh terus bayar, anak kada digarap, kan dituntut baik. Yang kedua di lawan anak, ini kadang-kadang banyak kuitan kedua di lawan anak. Dicirikan anak, kamu kan? Ya Allahu Akbar. Apa ini Pak? Ini memang zaman akhir zaman ini Pak Ai, tanda dunia kiamat. Budak-budak yang Nabi melahirkan patuangan. Itu ada dua makna. Artinya anak itu jadi bos. Kuitan jadi pembantu, menjadikan duit, kuitan, memasangkan kuitan. Karena abah mama ditentang. Tanah perumahan kuitan dijual. Amas diambil. Tadi si duitan, tadi ada duit mama dipukuli. Banyak terjadi lihat di TV apa? Salah didik. Apa zaman sekarang zamannya sudah berkembang media sosial. Nah kalau harus bisa bermacam-macam. Beda sudah. Lain baik pendidikan sekarang bukan dengan zaman dulu, lain bahari masih wah ini. Nah makanya kita berdoa lawan Allah, mudah mendidik anak itu mulai dari halus, dididik dengan bimbingan keagamaan, bimbingan ketaatan kepada Allah. Ya di antara manfaat kita berkeluarga tadi melahirkan dzurriyyat yang soleh dan solehah. Selanjutnya berkata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ditulis baginya seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan oleh anaknya, tiada segala amal yang jahat-jahat. Amin insyaallah. Ada pendapat demikian. Demikian lagi menjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan paras karena kegunaan dunia, yaitu bersedap-sedap dengan jima' dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan jima' itu. Jadi artinya untuk dunianya kita mendapatkan menyalurkan biologis kepada suami istri yang sah. Kemudian hasilnya tadi kita gembira dapat anak, gembira kalau dapat cucu, itu untuk dunianya. Yang bermula mereka itu sebesar-besar segala perhiasan dunia. Jadi perhiasan dunia terbesar adalah anak, keluarga, kebahagiaan. Karena firman Allah Ta'ala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, al-ayat surah Al-Kahfi.
Bermula harta, benda, dan sekalian anak itu perhiasan hidup dunia. Dan firman Allah, zujina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin. Dihiasi bagi manusia akan kasih keinginan daripada perempuan dan anak-anak. Bermula mensyukurkan, ini anggota memelihara daripada yang diharamkan. Nah, jadi tanda mensyukuri Allah beri. Bagi laki-laki yang khusus itu, bagi perempuan yang khusus itu untuk apa? Kita memelihara, kita menjaga dari yang diharamkan, seperti zina. Nah, jadi jangan berzina. Zina itu apa? Hubungan laki-laki perempuan yang tidak menikah. Zina namanya. Tidak akan melakukannya, dijaganya. Dan liwat itu artinya maaf kalau zaman sekarang gay itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu sudah terjadi pada zaman Nabi Lut. Kota Sodom hancur, kota Sodom. Nah, ini hubungan semacam ini dosanya, kalau berzina dengan perempuan dosanya gagal benar, tapi laki-laki dengan laki-laki lebih gagal lagi dosanya. Ada hadir, oh banyak. Bahkan sekarang orang ada yang merubah sesuatu itu untuk ini macam-macam nih. Nah, ini diharamkan ini. Ini luar biasa murka Allah. Dan ini yang diharamkan, mau dijaganya, mengeluarkan air mani lain daripada tangan istrinya dan jarinya. Nah, artinya menyalurkan maksudnya dengan tangannya sendiri itu haram, atau dengan tangan orang lain yang bukan istrinya haram. Kalau istrinya apa? Boleh, bininya. Atau sebaliknya seorang perempuan mengeluarkan syahwatnya tadi dengan tangannya sendiri haram. Dengan tangan orang lain apalagi. Tapi dengan tangan suami boleh. Nah, ini lah tangan. Bahasanya. Jadi jangan coba-coba. Dan ini kadang-kadang terjadi. Dan memelihara daripada yang subha seperti jima pada nikah yang batal. Jika taklid ia akan yang berkata dengan sah nikah itu, dan jika tiada niscaya adalah ia haram, bukan subhat. Artinya bila ada nikah atau nikahnya batal, kalau boleh juga apa. Berfirman Allah Ta'ala pada ketika memuji akan orang yang beriman, yang mendapat kemenangan. Siapa orangnya? Belum ambil dalam Quran surah Al-Mu'minun. Di sini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, menang, jaya, bahagia orang yang beriman. Orang yang beriman yang mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang di dalam salatnya khusyuk. Artinya hatinya tertuju kepada Allah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak bermanfaat, gawian yang kada faedah,
gawian nang sia-sia. Sudah tua belogok masih. Atau permainan yang membuat sia-sia atau terkadang tidak berfaedah. Itu dijaganya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Walladzina hum lifurujihim hafizun. Nah, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, laki-laki perempuan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istrinya, kepada suaminya, atau maaf yang ada budak yang memang pemeliharaan ini tidak apa-apa. Tapi itu haram, dilarang. Faman ittaqa wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang yang memelihara amanah, menepati janjinya. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara akan salat-salatnya. Ulaika humul warisun. Inilah orang yang mendapat warisan. Apa itu? Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga firdaus yang kekal. Di antaranya adalah orang yang memelihara nafsu syahwatnya, memelihara kemaluannya untuk yang diharamkan oleh Allah. Dijaganya. Bahkan di antara orang yang mendapat naungan di hadirat Allah, ketika seorang laki-laki digoda oleh seorang perempuan yang cantik, yang kaya, termasuk takut, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Atau sebagai seorang perempuan yang digoda laki-laki dengan kekayaan, ini akhafullah Rabbul Alamin. Barangkali ini saja dahulu bagian singkat tentang tata cara memelihara paros kita yang Allah hadiahkan kepada kita ini untuk dijaga dengan baik. Dia kalau akan digunakan dalam ketaatan,